mereka melihat uh, in the future Indonesia akan besar ke arah mana dan apakah bisnis lu mengarah ke arah yang sama. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan gua, Ferry. Hari ini gua mau ngobrol-ngobrol nih sama temen gua di kantor gua lagi di TEC. Bisnis dalam pandemi ini mulai berkembang bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis mikro. Dari bisnis mikro itu beberapa yang kita lihat sukses, mereka berkembang menjadi bisnis menengah ke atas. Bahkan mereka bisa meraup dana yang lebih besar untuk memperluas bisnis mereka. Kebanyakan dari mereka menyebut usaha-usaha mereka ini adalah usaha-usaha startup. Padahal usaha-usaha yang mereka sebut usaha startup ini mungkin berbeda dengan usaha yang mereka mulai, yaitu usaha UMKM. Hari ini gua ditemenin sama temen gua namanya Hartanto Sulim. Dia ini adalah seorang investor, dia adalah seorang pelaku bisnis. Dalam pengalaman kerjanya, dia juga bekerja di suatu perusahaan pendanaan yang terbesar di Southeast Asia. Halo bro. Keren kan kita? Gue pakai sepatu, lu pakai sendal. Iya. Kelihatan siapa yang lebih sukses kayaknya, Iya, bro. enggak, ini baru Biasanya baru orang sukses kayak dibeliin. Bob Sadino gitu kan pakai sendal sama celana. Lu keren Amin, celana pendek. amin. Lu celana panjang bro. Iya, tuh nggak pakai celana pendek lu udah pasti sukses, bro. Bro, lu kan dalam pengalaman lu kan lu pernah jadi lu individually lu seorang investor ya. Yes. Lu bekerja di suatu perusahaan pendanaan ya. Iya, Lu juga sekarang sebagai pelaku bisnis yang lagi raising fund. betul. Oke. Ya, mungkin lu bisa jelasin, bro, apa itu private equity, man? Oke, jadi private equity itu sebenarnya sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang investasi. Jadi Hmm. kita doing fundraising untuk mengumpulkan dana dari investor. Hmm. Kebanyakan institutional investor dari luar negeri. Jadi endowment fund, education fund, pension fund, insurance, itu mereka kan punya dana yang jangka waktunya cukup panjang. Lalu dari Hmm. dana yang mereka punya ini mereka akan ada alokasi. Alokasi yang paling besar biasanya pasti di stock market. Tapi ada alokasi em, yang mereka punya yang sebenarnya jumlahnya kecil untuk investasi-investasi yang sifatnya high risk. Nah, di Hmm. dalam investasi yang high risk ini, salah satu elemen untuk investasinya adalah melalui private equity fund. Jadi private equity fund intinya kita ambilin dananya investor ini, kita manage Hmm. antara Investor ini bukan satu orang kan ya? Group of investors ya? group of investors. Jadi Oke. institutional investors yang tadi gue bilang itu ya seperti endowment fund, insurance Hmm. dan lain-lain, itu kita manage dananya di dalam satu entity. Hmm. Lalu dana ini biasanya umurnya antara 5 sampai 10 tahun. Kita harus kembalikan ke investor Oke. dan cara kita berinvestasi adalah rata-rata kita membeli atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang masih private. Makanya disebut private equity. Perusahaan yang masih private. Artinya perusahaan-perusahaan private yang masih kecil, kalian gedein atau perusahaan yang sudah gede? Bisa dua-duanya, case by case dan tergantung dari eh, mandat si investornya. Hmm. Tapi disebut private equity adalah kita hanya berinvestasi di perusahaan yang belum go public. Yang belum Jadi ada IPO. masih Oke. private gitu. Oke. Itu salah satu perusahaan yang tugasnya adalah investasi pendanaan ya ke Betul, bisnis-bisnis yang private. Ada betul. lagi nggak sih, bro, bisnis apa perusahaan-perusahaan pendanaan seperti ini selain private equity? Kita bicara di Hmm, Indonesia aja nih. Yang in, paling terkenal tuh perusahaan pendanaan semacam apa nih? perusahaan pendanaan sekarang yang cukup terkenal selain private equity kan ada juga venture capital Hmm. atau orang sebutnya VC. Hmm. Sebenarnya bedanya VC sama PE, sistem mereka mengumpulkan dana dari investornya sama. Cuman
strategi yang digunakan dalam berinvestasi yang berbeda. Hmm. Jadi kalau private equity, let's say lu punya 100 juta, Hmm. lu hanya akan invest di 5 perusahaan dengan rata-rata investasinya nilainya 20. Tapi Hmm. kalau VC itu kalau lu punya 100 juta, lu mungkin akan invest di 100 perusahaan dan masing-masing nilai investasinya adalah 1 Oh, juta. jadi mereka lebih kecil nilai Lebih kecil investasinya, tapi banyak, sedangkan private equity itu lebih terfokus lah lebih saat targeted yang ya. lebih target. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke lu punya experience nih. Lu join ke dalam satu bisnis yang sekarang lagi fundraising. Betul, betul. Oke. Boleh lu jelasin nggak, Bro? Teknis-teknis dari seorang pebisnis yang lagi mulai bisnisnya nih. Mungkin buat teman-teman yang dengerin ini, mereka mungkin lagi mulai bisnis mereka nih. Hmm. Di mana mereka lagi mau mengarahkan bisnis mereka untuk berkembang. Tapi kan kebanyakan dari kita ini waktu kita mau ngembangin bisnis kita bertanya-tanya, apa aja opsi yang gue punya? Apa aja opsi yang bisa gue lakuin nih Hmm. untuk mengembangkan bisnis gue? Mungkin gue jawab pertanyaan pertama lu dulu kali ya, Oke. tentang gimana sih orang mikir mau ngegedein bisnisnya, apakah melalui fundraising, Iya. dan fundraisingnya tuh apa sih, apakah ke PI, apakah ke VC, atau kemana gitu kan. Iya. Mungkin yang perlu ditarik ke belakang adalah sebelum pertanyaannya gua fundraising kemana, tapi eh, pertanyaan yang perlu ditanya adalah berapa dana yang harus gua fundraising dan untuk apa, dan kenapa gua mau fundraising. Intinya kan eh, orang itu bisa berpikiran gua mau fundraising harus ada tujuannya dong. Tujuannya apakah gua mau eh, Tujuannya jelas dong, mereka mau memperbesar bisnis mereka ya. tujuannya jelas mau memperbesar, tapi eh, mungkin yang perlu dibalik adalah eh, kenapa lu mau fundraising sekarang? Hmm. Kenapa lu mau fundraising eh, tahun depan? Berapa yang mau di fundraising? Hmm. Dan atas dasar apa lu bikin keputusan gue mau fundraising sekian? Gitu. Itu Hmm. kan biasanya kalau kita tarik balik adalah oke, let's say kita bisnis tukang mebel deh, Hmm. tukang mebel gitu ya, kayak gini gitu. Di mana sih pola pikir yang lu punya untuk oh gue pengen ngegedein toko mebel gue? Hmm. Apakah lu mau buka toko mebel lebih banyak, atau apakah lu mau buka showroom mebel yang super besar Hmm. dengan harapan orang akan beli, Hmm. atau apakah lu mau marketing brand lu dulu untuk orang kenal mebel dan toko mebel lu. Itu kan semua ada step, ada thought proses yang harus dijalankan dulu. Dari thought proses tersebut baru lu bikin projection kan. Let's say oke, gua mau buka 10 toko mebel Hmm. dan gua mau bikin satu showroom besar untuk brandingin mebel gua, dengan harapan kedepannya orang akan beli lebih banyak. Dan belinya berapa banyak sih? Hmm. Dan berapa working capital yang lu butuh untuk bisa punya produk yang bisa cater kenaikan pembelian dari customer gitu. Itu semua kan ada hitungannya. Hmm. And then lu hitung berapa banyak duitnya Oke. dibandingkan dengan duit yang lu punya sekarang di dalam company itu gitu. Dibandingkan dengan kemampuan company lu secara cash flow untuk menunjang yang lu mau. Lalu lu tahu kan selisihnya berapa banyak sih uang yang lu butuh gitu. Baru lu fundraising. Oke. Itu kan kalau kita bicara bisnis yang gede ya. Apakah waktu fundraising itu kita harus gedein bisnis kita dulu dalam suatu tahap di mana kita fundraising, atau kayak venture capital atau private equity ini udah tertarik waktu kita masih baby banget nih, masih Hmm, bisnis kita masih kecil banget nih. Misalnya contohnya kayak mebel lu tadi ya. ya. Kita baru ciptain satu sofa misalnya gitu. Kalau untuk yang early stage masih berupa ide tapi mau cari dana gitu kan. Iya, 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 iya. Itu kan Itu bisa biasanya kita sebut startup juga nggak sih? bisa, bisa. Oke. Jadi kalau kita pikir, kalau kita lihat dari
sejarahnya gitu ya. Dulu sebenarnya venture capital tuh dari dulu udah cukup banyak kan di Hmm. Indonesia. Cuman memang baru booming mungkin sejak 2010 kali ya. 2010. Heeh. Dan kenapa bisa booming? Karena back then banyak investor dari luar negeri yang melihat Indonesia sebagai the next big online market gitu kan. Di mana akan cukup banyak online transaction yang tumbuh di Indonesia karena Hmm. Indonesia is a big market yang at that time masih under penetrated in terms of online transaction gitu. Oke. Jadi memang kebanyakan waktu itu VC dan startup bermula dari e-commerce. Jadi beli apa-apa online, Hmm. online marketplace, online shops. At that time yang paling cukup booming waktu itu contohnya Lazada, di mana Hmm. orang mulai beli elektronik Hmm. online gitu. Tapi yang kebanyakan dilihat oleh VC, kalau untuk menjawab pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin bisnis gua Dilirik ya. dilirik oleh VC Hmm. walaupun belum mulai gitu. Iya. VC selalu punya kesamaan dan berangkat dari story yang tadi, di mana mereka melihat eh, in the future Indonesia akan besar ke arah mana dan apakah bisnis lu mengarah ke arah yang sama. Back then mereka Hmm. melihat bahwa oke, Indonesia will be the next big online market Itu waktu 2010. waktu 2010. Oke. And then lu bilang oke, gue mau bikin online shop pertama di Indonesia. Hmm. Gue bisa jamin bahwa transaksinya lancar, Hmm. aman, Hmm. eh, dengan bisnis plan gue yang seperti ini gitu. Itu akan bisa bikin lu dilirik oleh VC Oke. at that time ya. Kalau sekarang lu ke VC bilang lu mau buka online shop, Hmm. kan orang nggak akan, VC nggak akan mau gitu Oke. karena udah ada ribuan bahkan Oke. mungkin jutaan online shop di Indonesia gitu. Hmm. Nah ya sekarang kalau lu mau eh, fundraising ke VC, apakah bisnis lu punya disruption terhadap existing business model? Kurang lebih apakah dia bisa merevolusi Oh iya, existing iya, industri oke, lah. iya. Jadi dulu yang di-disrupt adalah gimana orang beli barang. Tadinya orang beli barang harus ke toko, Sekarang mereka sekarang bisa semuanya online. sekarang bisa semuanya online. And then apalagi disruptionnya? Oh dulu orang kalau mau book eh, ojek harus ke ojek pangkalan gitu kan. Sekarang Sekarang bisa mereka bisa itu. lewat handphone. Oh, jadi maksud lu selama mereka sesuai dengan visi dari visi itu visi FISI dengan Ya, visinya sendiri, venture capitalnya sendiri, mereka pasti dilirik gitu ya. mereka akan melirik dan after dilirik ya pasti mereka akan getting to know you better untuk melihat apakah lu punya Hmm. capability dan tim yang bisa menunjang